Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cak Nur. Tentang kisi-kisi, kalau di episode sebelumnya kita ngomongin calon presiden Anies Baswedan, selanjutnya bergiliran kita ngomongin Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah tokoh Indonesia yang awal karir tuh dari TNI sebenarnya, dari Angkatan Darat. Jadi Prabowo ini sudah menjejaki karir dari bawah ya, menjadi tentara Indonesia. Pada zaman dahulu dia masuk di terakhir itu kalau nggak salah Kostrad ya. Jadi selain berkarir di dunia militer, lalu Prabowo berhenti dan selanjutnya menjadi pengusaha. Setelah jadi pengusaha, terus akhirnya datang lagi, sekarang masuk ke dunia politik. Ya, dunia politik. Sebenarnya enakan politik apa pengusaha ya? Ya, coba nilai sendiri deh. Berarti dunia politik sama pengusaha itu ada kaitannya berarti itu. Mungkin kalau udah punya uang banyak gitu kan, buat apa lagi, duit udah banyak, ngapain lagi sih gitu. Mau nggak mau berarti ingin mengabdi kepada masyarakat. Itulah jargon-jargon yang kita sering dengar di media sosial dan di dunia maya. Lalu sekarang Pak Prabowo mencalonkan lagi. Kok mencalonkan lagi? Iya, karena sebelum-sebelumnya mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi kemarin gagal. Sekarang ingin coba keberuntungan lagi. Di dalam debat kemarin, Prabowo Subianto dengan entengnya menjawab di dalam debat itu, menjawab, nanti kita bisa lihat deh, ya, lihat ya. Mas Anies, saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Banyak Anies gitu. Dia tahu persis tuh tentang sejarahnya Pak Anies. Kenapa? Karena dulu yang mencalonkan diri adalah Pak Prabowo. Kalau kita lihat di debat kemarin ya. Lalu kalau hitung-hitungan secara ini ya. Ya wallahu a'lam. Nanti kita lihat aja. Mana yang menawarkan lebih bagus, tentunya pasti akan kita pilih ya. Di dalam perjalanan Pak Prabowo sekarang berpasangan dengan Gibran yang notabene adalah anaknya Pak Presiden yang masih menjabat sampai sekarang ya. Jadi ada peluang besar untuk memenangkan kontestasi ini.
Dua-duanya sudah punya pengalaman. Kalau Prabowo komplek di dunia militer, politik, sebagai pengusaha, ya dia cukup, kalau orang bilang ya dia itu udah makan garamnya itu udah agak banyak lah di dunia, pengalamannya tentu banyak. Tapi nggak bisa menganggap enteng juga lawan-lawannya. Kenapa? Karena Pak Amin sendiri banyak disukain oleh kalangan Nahdien, dan Pak Ganjar dengan sosok Pak Mahfud MD itu juga punya pengalaman, semua punya pengalaman, jadi mereka semuanya sudah matang. Jadi pasti lebih seru nih kontestasi presiden pada tahun 2024 ini. Pada awal kita tuh sempat bingung melihat Pak Prabowo itu. Sebenarnya yang Pak Bowo mau tempuh itu siapa? Kalau kita lihat dari awal ya kayak mau milih si A, si B, si C gitu, masih ragu-ragu. Ternyata Gibran. Setelah kita berjalan sekarang, tinggal meyakinkan masyarakat saja sih. Kalau kita lihat Gibran dan Pak Prabowo ini ngomongnya lebih sedikit, nggak terlalu banyak ngomong. Jadi kalau kita lihat debat tadi juga itu waktunya itu banyak, tapi yang digunakan sedikit. Apalagi Pak Gibran, kalau dilihat di media sosial kemarin kita lihat ya di Cilincing cuman berapa kata saja sudah cukup. Jadi mereka ternyata mengesankan kepada kita, memberikan pandangan kepada kita, jangan banyak ngomong gitu, banyaklah bekerja. Harapan kita seperti itu sih sebagai kita masyarakat ya. Jadi bukan hanya ngomong banyak tapi setelah jadi tidak dikerjakan, bukan itu. Ngomong sedikit tapi yang dikerjakan nyata. Itu tentunya harapan masyarakat ya. Pak Prabowo ini pingin melanjutkan cita-cita Pak Jokowi. Kalau kita lihat ya dari sekilas omongannya, tapi kita nggak tahu ya. Ini hanya pandangan kita. Kalau kita ngelihat di debat itu, kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau Pak Amin, Pak Anies, kita tahu IKN itu nanti kita akan gaji kembali. Tapi kalau Pak Prabowo, dia tegas bahwa cita-citanya Pak Jokowi akan dilanjutkan, yaitu IKN. Itu sekarang yang menjadi isu hangat itu IKN. Pak Ganjar juga sama, ingin melanjutkan, tapi kalau Pak Anies akan mengkaji. Dan juga partai yang mendukungnya ada yang tidak menyetujui bahwa IKN itu tidak usah dilanjutkan, membuang anggaran saja. Katanya seperti itu. Tapi nggak tahu juga nanti di dalam perjalanan ya, bahwa kita tidak tahu. Politik itu kadang-kadang ya hari ini A, besok bisa berubah. Itulah politik. Kenapa saya bilang begitu? Ya bisa dilihat lah. Kalau dulu Pak Prabowo sama Pak Anies itu satu di dalam politik satu tim pada pemilihan kepala wilayah, gubernur DKI 1, bahwa gubernur yang mengusung dulu adalah Pak Prabowo. Bapak Prabowo Subianto sekarang mau jadi presiden ini udah kayaknya ini udah ketiga kalinya ya,
karena udah 2 kali gagal ya kan. Ini mencalonkan ketiga kalinya. Kalau kita lihat nih Pak Prabowo sebenarnya sosoknya termasuk orang yang kalau kita lihat sekilas ya, jelas dia mengatakan apa adanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dia umumkan. Jadi tanpa ditutup-tutupin gitu. Jadi ya iya sih, semua manusia kalau kita melihat kesalahannya, semua orang itu pasti punya kesalahan. Nggak mungkin semuanya sempurna. Namanya juga manusia, bukan Tuhan. Nabi aja punya salah gitu kan. Cuman walaupun punya salah tapi sudah dimaafkan oleh Sang Pencipta. Seperti itu. Jadi kalau orang nggak ada salah itu bohong. Mungkin gini ya, kalau orang nggak punya dosa kali ya, kalau dosa kita ditonjolkan oleh Sang Pencipta gitu, mungkin kita salah satu contoh salahnya A gitu kan, harus jendol sebelah kanan gitu, mungkin jendal-jendol kali ya. Jadi jangan pernah menyerang seseorang hanya orang itu yang belum tahu gitu membuktikan bahwa itu orang itu benar salah. Jangan berburuk sangka. Ya. Kalau kita lihat Pak Prabowo ini ekstrim terus. Bagi masyarakat jangan menghakimi dan jangan berpecah belah. Politik ini adalah sebuah pilihan. Jadi yang sampai karena berbeda pilihan kita saling benci tetangga, sebelah kanan benci, sebelah kiri lain pilihan benci, jangan. Itu sampean jangan sampai terbawa apa namanya ya, terlalu menghayatin. Kalau saya bilang, kenapa saya bilang terlalu menghayatin? Lah, mereka setelah sudah selesai pelukan salaman, lah kita masih musuhan. Aduh, jangan ya, jangan, kasihan. Jadi kita harus pandangan kita harus jangan sempit lah gitu. Kalau di Madura jalan sama ini kalau lagi pas pulang. Jadi mengulik-ngulik ya kan tentang calon presiden kita. Akan lanjutkan nanti untuk episode selanjutnya mengulik presiden, calon, belum presiden ya, baru calon presiden kita. Jadi tinggal subscribe-nya di sini ya. Jangan lupa komen juga biar YouTube ini tambah luas. Oke, sampai jumpa. Salam perdamaian.